Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiharti dari Universitas Pelita Bangsa, kelas manajemen 18B6. Di video kali ini saya akan membawakan mata kuliah tentang perekonomian Indonesia. Pembahasan yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan yang terakhir adalah investasi. Nah, untuk generasi muda ini wajib nih tahu investasi itu apa agar bisa buat tabungan masa depannya. Nah, yang pertama itu pertumbuhan ekonomi. Apa sih itu pertumbuhan ekonomi? Nah, pertumbuhan ekonomi itu adalah proses pertumbuhan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Nah, pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Nah, jika pendapatan nasional itu meningkat, berarti itu lebih baik. Nah, adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi, maka semakin cepat pertambahan output wilayah sehingga prospek perkembangan wilayah semakin baik. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang inflasi. Apa sih itu inflasi? Nah, inflasi merupakan proses suatu peristiwa, bukan tinggi rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus. Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai penyebab peningkatan harga. Ada banyak cara untuk mengukur tingkat inflasi. Dua yang paling sering digunakan yaitu CPI dan GDP deflator. Inflasi dapat digolongkan menjadi 4 golongan. Yang pertama adalah inflasi ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi. Nah, hiperinflasi itu tentunya tinggi sekali ya. Nah, saya akan menjelaskan inflasi ringan itu apa. Nah, inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga berada di bawah angka 10% setahun. Dan untuk inflasi sedang antara 10% dan sampai 30% setahun. Berat antara 30% sampai 100% setahun. Dan hiperinflasi atau inflasi tak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100% setahun. Inflasi dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu tarikan permintaan atau kelebihan likuiditas. Likuiditas adalah pencairan dana, uang atau alat tukar. Dan yang kedua adalah desakan atau tekanan produksi atau distribusi, kurangnya produksi atau produk or service, dan atau juga termasuk kurangnya distribusi. Nah, pembahasan selanjutnya adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah melalui bank sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dalam rangka mengendalikan perekonomian Indonesia. Di Indonesia, kedudukan bank sentral diwakili oleh BI atau Bank Indonesia. Apa sih tujuan kebijakan moneter itu? Nah, tujuannya adalah Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan itu tercantum pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, Pasal 7 tentang Bank Indonesia. Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain adalah kestabilan terhadap harga barang atau jasa yang tercermin pada inflasi. Nah, inflasi kan tadi sudah dibahas di materi sebelumnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005 Bank Indonesia
menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter atau Inflation Targeting Framework, dengan menganut sistem nilai tukar yang mengambang atau free floating. Peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai kestabilan harga dan sistem keuangan. Oleh karena itu, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan, bukan mengarahkan nilai tukar pada level tertentu. Selain kebijakan moneter, pasti kalian pernah dengar apa itu kebijakan fiskal. Tapi kalian belum tahu nih membedakan antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Nah, kali ini saya akan membahas tentang kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal yaitu merujuk pada sebuah kebijakan yang dibuat oleh suatu pemerintah untuk dapat mengarahkan pada suatu negara yang melalui pengeluaran dan pendapatan yang berupa pajak. Kebijakan fiskal ini sangat berbeda dengan kebijakan moneter yang bertujuan menstabilkan suatu perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Instrumen utama kebijakan fiskal ialah pengeluaran dan pajak. Perubahan tingkat komposisi pajak pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi variabel-variabel berikut ini, yaitu variabelnya adalah permintaan, agregat, dan tingkat aktivitas ekonomi. Yang pertama adalah pola persebaran sumber daya dan distribusi pendapatan. Pemerintah akan menjalankan kebijakan fiskal dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya sebuah perekonomian atau perkataan yang lain. Dengan kebijakan fiskal, pemerintah berusaha mengarahkan jalannya perekonomian menuju keadaan yang diinginkan. Dengan melalui kebijakan fiskal, antara lain, pemerintah dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional, dapat mempengaruhi kesempatan kerja, dapat mempengaruhi tinggi rendahnya investasi nasional, dan mempengaruhi distribusi penghasilan nasional. Nah, tadi kan sudah membahas tentang inflasi. Dari kebijakan fiskal ini ada dampaknya dari inflasi, yaitu inflasi yang berkepanjangan akan melemahkan perekonomian karena para pemilik modal akan beralih dari investasi produksi ke investasi bentuk barang-barang yang tahan lama seperti rumah, tanah, dan gedung. Karena hal ini lebih menguntungkan daripada investasi produksi. Untuk mengatasi kondisi deflasi maupun inflasi, dilaksanakan kebijakan fiskal sebagai berikut ini. Yang pertama adalah mengubah pengeluaran pemerintah, dan yang kedua mengubah tingkat pajak dan pinjaman paksa. Nah, materi yang terakhir ini adalah materi tentang investasi. Nah, penjelasan investasi menurut Hani dan bahasa lama. Ini saya mengambil dari pengertian. Pengertian investasi adalah pengeluaran pada masa sekarang untuk pembelian aktiva real seperti properti, mobil, bangunan, dan lainnya, atau juga aktiva keuangan dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang lebih besar untuk masa depan. Investasi sangat erat kaitannya dengan aktivitas penarikan sumber-sumber dana yang digunakan untuk mengadakan barang modal saat sekarang. Dengan barang modal tersebut diharapkan akan menghasilkan aliran produk baru di masa depan. Tujuan investasi itu apa sih? Nah, kan kalian harus tahu, yaitu tujuannya untuk mendapatkan penghasilan tetap, memperbesar usaha dan jaminan bisnis, dan juga mengurangi persaingan. Jadi aman ya, tidak ada saingannya. Untuk manfaat berinvestasi, kalian mengurangi persaingan. Yang pertama kayak tadi sudah dibahas di sebelumnya, kemudian kebutuhan di masa mendatang, gaya hidup hemat, dan menghindari terjerat hutang. Nah, buat kalian yang mikir uang saya nanti buat apa ya?
Nah, ini caranya. Kalian harus berinvestasi. Investasi itu sekarang yang menguntungkan adalah rumah, tanah, atau logam mulia. Nah, logam mulia itu beda dengan emas perhiasan. Nah, jika kalian membeli emas perhiasan, jika dijual walaupun harga emas sedang naik, kalian akan tetap rugi karena harga akan tetap sama dengan harga yang kita beli, dan kita akan terpotong dengan dendaannya. Biasanya 1 gramnya itu tergantung kadar emasnya ya, 10.000, 15.000, atau 20.000. Nah, jika kalian sering terjerat hutang, harusnya kalian investasi agar jika kalian tidak punya uang atau di kondisi yang sangat-sangat krisis, kalian bisa menjual investasi kalian untuk kebutuhan kalian sehari-hari dan menjadikan kalian gaya hidup yang hemat gitu. Jadi dari investasi tersebut kalian bisa berpikir, oh iya, ini kebutuhan primer dan ini kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer itu yang harus diutamakan dibandingkan dengan kebutuhan sekunder ya. Jadi untuk kalian berhemat-hematlah dan mulai berinvestasi.